Halo guys, di sini gue bakal jelasin salah satu metode di Unstruct, yaitu metode Clapeyron yang saat ini dibalok. Oke, di metode Clapeyron ini kalian bakal cara ngerjainnya tuh kalian bakal nyari momen tiap batang dengan menggunakan persamaan sudut. Nah, caranya gimana? Anggap misal ini ada bentang ini IJK. Kalian pertama harus isolate tiap bentangnya dulu. Misal di sini kita isolate I sama J dulu. Terus kalian tinjau nih di benang IJ itu ada apa aja. Dia bakal ada momen batang MIJ ini dan momen batang MJI di sini. Dan juga dia bakal ada pengaruh dari beban terbagi rata W ini dan beban terpusat P, serta ini karena dia ada displacement makanya dia ada delta J gitu. Itu ya. Oke, terus lanjut. Terus di persamaan putaran sudutnya kalian ini di persamaan putaran sudut ini yang akibat dari momen batang MIJ dan MJI. Nah, kita pertama tinjau di theta IJ. Gara-gara MIJ dia kan ada deformasi kayak gini nih di sini kan. Nah, batangnya. Nah, tetanya tuh kan dari batang awal ke arah deformasi itu dia bakal gini kan, atau ngarah secara counterclockwise. Makanya MIJ-nya dia bakal plus gitu. Ini kali L per 3I ya, ini rumusnya yang kali L yang deket sama titiknya 3/3I, yang jauh kan per 6I gitu kan. Udah, kalau ini plus ya udah FJI-nya otomatis sebaliknya gitu. Kalau kita tarik anggap aja gini, dia kan di titik JI dia bakal ada putaran sudut gini kan. Nah, makanya dia di sini negatif gitu. Oke. Terus begitu pun juga yang theta theta JI yang ini kalian tinjau di titik J. Nah, ini kan asumsinya momen gue arahnya counterclockwise semua ya. Oh ya, ini saran gue di Unstruct kalian asumsiin momen awal tuh counterclockwise semua, karena itu nanti bakal mudahin buat perhitungannya nih. Positive directionnya di counterclockwise semua kalau bisa gitu. Di awal asumsi kalian sebelum ngerjain gitu. Terus kalian tinjau theta JI. Theta JI kan dia bakal ada pengaruh, bakal ada theta akibat MJ I, dia kan bakal gini kan, dia jadi batangnya kurang lebih dia bakal deformasi gini. Nah, di titik J dia bakal ada dia bakal ada putaran sudut kayak gini, arahnya counterclockwise kan, makanya dia makanya dia plus. Dan kalau ini plus ya udah di sini bakal minus kan gitu kebalikannya itu. Ini buat gegara momen. Terus sekarang gegara external load, baik itu beban terpusat maupun beban terbagi rata. Di sini kalian harus tahu arah landutan atau deformasi akibat beban itu gimana. Di sini akibat beban kan dia akibat P sama W ini dia bakal landutannya atau deformasinya dia bakal ke bawah gini kan, kurang lebih kan. Nah, di titik I kalian bisa tinjau atau bisa lihat dia arahnya bakal gini nih, dari batang awal ini dia bakal ngarah clockwise. Makanya di IJ di sini nih kayak gini dia bakal negatif. Nah, ini rumus ini segala macam ini tinggal ikutin aja. Kalau ini batangnya gak di tengah-tengah, kalau bebannya gak di tengah-tengah. Terus begitu pun juga yang di beban terbagi rata, sama kan nih arah deformasinya gini. Misal di titik I dia kayak gini, dia clockwise makanya dia negatif. Di titik J dia kan counterclockwise makanya dia positif. Begitupun yang atas ya, ini kan dia counterclockwise makanya dia positif gitu. Oke, buat akhir beban udah. Sekarang gegara settlement atau displacement. Nah, cara tinjaunya gimana? Ini misal IJ dia ada displacement di titik J nih, dia turun sebesar delta. Kalian tarik dari yang ujung ini ke penurunannya ini. Nah, udah. Kalian ini ada batang awalnya ini kan, batang awalnya ini, terus dia turun nih ke sini akibat penurunan ini. Kalian tarik ini, ada theta akibat delta, theta I itu karena dia arahnya clockwise, makanya arahnya clockwise kan, makanya dia negatif. Begitupun juga yang di bagian theta JI nya, kalian tarik garis bantu di sini buat mudahin. Terus kalian tarik nih dari sini, dia bakal deformasi ke sini kan.
alias clockwise juga, makanya dia negatif juga gitu. Kalau di Clapeyron rumus theta akibat delta tinggal delta per L aja ya, atau panjang bentangnya gitu. Tapi satuannya biasanya ini masih milimeter, jadi kalian harus samain aja buat satuannya ini, jadi sama bawahnya itu sama gitu. Itu aja. Terus arahnya yang pasti di satu bentang misal IJ itu pasti akibat displacement tuh sama nih, plus minusnya nggak mungkin beda. Terus kita misal lihat lagi di sini. Ini kalau yang turun di titik I ya, sama kayak tadi, kalian tarik garis dulu gini, terus dari batang awal kalian akibat displacement di titik theta IJ dia bakal muter gini kan. Nah ini yang ini dia bakal gini alias counterclockwise, makanya dia positif. Begitupun juga yang theta JI di sini dia bakal dari ini garis bantu juga kayak yang atas, dia arahnya ke sini, dia bakal arahnya kan counter juga, makanya dia positif juga. Rumusnya sama kayak tadi, delta per L gitu. Oke, jadi total rotation atau total persambutan sudut tuh bakal dipengaruhi akibat momen batang, habis itu akibat load dan displacement kalau ada. Ini sama kayak atasnya, tapi udah disesuaikan aja buat plus minusnya segala macem. Nah, terus ini ada suatu konsep kompatibilitas. Jadi ketika dia ada peletakan jepit, dia theta AB-nya tuh pasti 0 karena dia jepit, dia nggak ada putaran sudut kan. Begitupun juga di ketika peletakannya tuh sendi maupun roll, dia momennya tuh pasti 0 ya. Sendi sama roll kan mereka nggak bisa nahan momen kan itu. Oke, terus ini ada juga misal theta ini sama kayak theta ini ya, ini gampang lah ya, tinggal bahasanya ya itulah. Ini pasti bagian theta sini sama sini kan pasti sama gitu. Terus ini equilibrium, ini kayak kesetimbangan momen titik. Misal di sini ada CJ itu external moment atau momen luar. Terus di batang ini misal gini deh, ini titik B, ini awalnya ada MJI, ini MJK, ini ada CJ gitu ya. Nah kalian ketika cari menerapkan persamaan kesetimbangan titik sigma momen di titik J, ini J titik J itu sama dengan 0, kalian harus pindahin momen atau transfer momen batang ini ke titik J. Caranya gimana? Caranya kalian arahnya dibalikin aja. Misalkan ini arahnya counterclockwise kan MJK yang di sini. Nah jadinya MJK yang di titik B dia bakal clockwise. Begitupun juga MJI dia kan counterclockwise, makanya di MJI di sini dia bakal clockwise. Terus udah tinggal masukin aja ke persamaan sigma MJ sama dengan 0. Di titik J dia ada minus MJI karena dia clockwise, terus MJK karena minus MJK karena dia juga clockwise, dan plus CJ karena dia CJ kan counterclockwise kan sama dengan 0 tuh. Terus tinggal dicari momennya, terus cari reaksi peletakan pakai FBD free body diagram, terus udah tinggal gambar diagramnya dalam gitu. Oke, mungkin gue bakal langsung ke soal buat konsepnya kurang lebih cukup gitu soal ini. Oke. Di sini gue udah ngerjain soalnya, jadi bakal gue langsung bahas aja. Di sini ada dua bentang AB dan BC. Di bentang AB ada beban terbagi rata 10 kN arahnya ke bawah. Di titik B ada penurunan peletakan sebesar 2 mm, dan di titik C nya ada gaya 10 kN cantilever gitu ya. I nya kebetulan sama semua, panjangnya diketahui 5/4. Oke, yang pertama kali tadi kalian isolate dulu semua membernya. Ada benang AB dan BC, AB, BC. Oke, kalian asumsiin momen-momen yang ada, momen batangnya. Di sini gue asumsinya counterclockwise semua karena biar positif semua, biar memudahin pas perhitungan nanti. MAB counter, MBA counterclockwise, MBC juga counterclockwise gitu ya. Terus kalian tulisin semua yang ada, beban-bebannya misalnya ini ada 10 kN ke bawah, ada 10 kN ke sini, ada penurunan peletakan
di sini, begitupun di sini kalian tarik garis ini ke sini, terus ini dia kan dari batang awal dia bakal muter gini, dari sini dia bakal muter gini, makanya dia clockwise semua kan. Nah ini, nah begitupun juga yang sini ada turun di titik B di sini, tarik ke sini juga ke sini, dari batang awal ini dia akibat theta akibat deltanya bakal gini alias counter clockwise, begitupun yang bagian CB dia bakal kayak gini alias counter clockwise juga gitu. Nah kebetulan di sini dia ada cantilever. Ketika ada cantilever kalian bisa langsung dapat MBC. Caranya gimana? Caranya gimana? Kalian langsung isolat aja nih batang BC, misal batang BC kalian terapin lah sigma moment titik B sama dengan 0. Di titik B dia ada MBC kan, MBC counter clockwise artinya dia positif. Di sini 10 ini bakal ke B, dia bakal begini kan, ngasilin momen gini kan, alias clockwise, makanya dia negatif. Terus hitung aja bla 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 bla, dapat MBC nya sebesar 40 kN meter arahnya counter clockwise, karena hasilnya ini positif kan, makanya asumsi kita di awal ini bener nih, makanya dia counter clockwise. Dapatlah MBC, kita bisa cari MBS. Kita bisa cari MBS secara langsung. Cara gimana? Pakai keseimbangan titik yang tadi gue udah jelasin. Nah, di sini asumsi gue kan MBC arahnya counter, MBA counter kan. Nah, di titik gue pindahin MBC jadi clockwise, MBA juga jadi clockwise, kebalikannya. Tadi kan ini MBC counter clockwise, titik B. Makanya gue pindahin sini, ini MBC, begitupun ini MBA. Kayak di mirror gitulah ya. Oke, pindahin, terus sigma moment titik B sama dengan 0. Masukin aja minus MBC minus MBA sama dengan 0. Minus 40 karena ini minus, 40 nya kan ini positif, masukin aja 40 minus MBA sama dengan 0. MBA sama dengan min 40. Karena dia MBA tuh minus, dan sedangkan asumsi kita di awal ini MBA nya tuh positif atau asumsi awal kita MBA-nya tuh counter clockwise, sedangkan di hitungan kita dapatnya MBA-nya tuh minus, makanya arah MBA tuh dia bakal clockwise gini. Oke. Kita dapat MBA, dapat MBC. Sekarang PR kita tinggal nyari MAB kan. PR kita kebetulan satu doang nih, nyari MAB doang di sini. Di sini gue bakal pakai di sini gue pertama cari bersama pertahan sudutnya dulu. Gue cari theta AB dan theta BA. Sebenarnya theta BA nggak perlu, cuma ini gue tulis aja buat biar bisa bandingin gitu plus minusnya. Nah, di theta AB dia bakal ada akibat momen dari MAB kan, dia bakal ke atas gini kurang lebih deformasinya akibat MAB. Dia di sini bakal counter clockwise, makanya dia positif. Di sini positif pasti di sini negatif dong, ya kan. Terus akibat beban terbagi rata dia bakal deformasi gini kurang lebih. Dia pertahan sudut akibat beban terbagi rata dia bakal clockwise, makanya dia negatif. Dan akibat penurunan dia kan arahnya ini ke sini kan alias clockwise, makanya dia negatif juga. Tadi sama, ini masih 2 mm, gue ubah ke meter, panjangnya 5 meter kan. Nah gitu delta per L. Udah, masukin aja. Terus oke. Ya mungkin kayak gitu ya. Terus buat theta BA tinggal nyesuaiin aja, pasti kebalikannya, dan nama ini ya juga jangan sampai kebalik. Ini ya juga sama, ini gara ini kan. Nah gini di BA kan dia bakal ini akibat beban, dia bakal counter clockwise, makanya dia positif. Terus buat penurunannya masih sama, itu kurang lebih. Oke, karena kita cuma mau nyari MAB, makanya kita cuma butuh satu persamaan. Tapi kalau misal sebenarnya kalian kalau yang tidak diketahui itu satu, maka kalian cuma butuh ya satu persamaan. Kalau yang nggak diketahui 2, kalian butuh 2, 3, butuh 3 persamaan, begitupun seterusnya ya gitu. Tapi di ujian biasanya maksimal 4 persamaan sih, soalnya buat mudahin kalian ngitung di kalkulatornya gitu. Terus gue di sini terapin persamaan kompatibilitasnya theta AB sama dengan 0 karena dia speed kan. Kayak tadi theta AB 0. Kalian masukin aja theta AB tadi persamaannya ini, kayak masukin aja di sini sama dengan ini 0. Di sini gue sederhanain kali 24 EI buat ngilangin ini, terus ya dikali-kali aja, sesuaiin sama pengalinya gitu.
Di sini gue masukin MBA-nya tuh negatif. Kenapa? Karena di sini MBA gue asumsinya kan positif nih. Asumsinya kan counter clockwise. Sedangkan MBA gue sebenarnya tuh dapatnya clockwise. Makanya di sini gue masukin MBA-nya tuh negatif karena dia di sini dia asumsinya masih clockwise gitu guys. Masih counter clockwise. MBA di sini counter clockwise. Tapi sebenarnya MBA gue kan clockwise nih. Makanya gue masukin di sini negatif juga. Ini jangan sampai salah ya, biasanya banyak kurang teliti di sini sih, jadi kayak ntar bakal ngaruh ke hasilnya kan gitu. Tinggal masukin aja bla 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 bla, sederhanain kayak biasa. E-nya ubah ke KPA 10 pangkat 6, I-nya ubah ke meter pangkat 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0 bla 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 bla, bakal dapat MAB-nya tuh sebesar 13,65 kilonewton meter. Arahnya counter clockwise karena dia dapatnya positif kan, makanya artinya asumsi kita di awal yang MAB ini udah sesuai sama hasilnya gitu. Udah dapat nih MAB, MBA, MBC, kalian langsung ke free body diagram aja. Nah, di free body diagram ini kalian gambar lagi nih. Saran gue gambar lagi semua gaya-gaya yang ada, semua peletakan yang ada. Begitupun dengan momen-momennya. Nah, tapi di sini kalian gambar momennya tuh udah sesuai sama arah yang kalian dapat buat mudahin analisisnya gitu ya. Misal di MAB nih, gue dapat MAB itu 13,65 counter clockwise. Ya udah gue gambar di sini 13,65 counter clockwise kan. Terus MBA gue dapatnya 40 clockwise. MBA 40 clockwise, makanya gue gambar di sini 40 clockwise. Begitupun MBC gue dapatnya 40 counter clockwise. Kalian gambar lagi di sini 40 counter clockwise gitu. Oke, udah semua digambar. Terus kalian tinjau per bentang. Di sini gue bakal fokus bentang AB dulu. Bentang AB kalian gambar lagi. Ada peletakan AB, beban terbagi rata, momen gitu. Caranya gimana? Titik A akibat momen ini 13,65 kan dia bakal ketekan kan kayak gini kurang lebih. Nah, ketekan ke bawah kan titik A dia bakal turun nih ke bawah akibat momen 13,65 ini. Makanya titik A dia harus nyimbangin sebesar gaya ke atas sebesar 13,65 tapi dibagi 5. 5 itu apa? Panjang bentangnya nih. Nah, karena dia momen kan 13,65 ini kan momen MAB. Makanya kalian harus bagi dengan panjang bentangnya gitu. Begitupun akibat momen 40. Akibat momen 40 kan dia ke sini nih. Segitu kan. Dia ke atas. Titik A ini dia bakal ngarah ke atas nih. Buat nyimbangin gimana? Kalian tarik lagi ke bawah buat seimbang kan. Sebesar apa? Sebesar sama 40 per 5. 5 itu panjang batangnya gitu. Terus ya udah ini 10 kali 5 bagi 2 kan ini beban terbagi rata 10 kali 5 panjangnya 5 dibagi 2 kan di titik A sama titik B gitu, arahnya sama-sama ke atas gitu. Terus titik B kita tinjau, dia akibat 13,65. Titik B ini kan dia bakal keangkat ke atas kan secara logika, makanya dia harus nyimbangin nih ke bawah 13,65 dibagi 5 apa ya tadi panjang bentangnya lagi gitu. Terus akibat 40 titik B itu dia bakal agak ketekan, kayak ketekan ke bawah kan, dia bakal turun titik B ke sini. Makanya kalian harus nyimbang ini sebesar 40 per 5 arahnya ke atas. Ini ya udah sama kayak tadi kan. Oke, gitu guys. Di bentang AB. Terus di bentang BC kalian sama gambar lagi semua momen maupun gaya yang ada. Di sini kan yang ada peletakan cuma titik B, ya udah kalian cuma perlu tinjau titik B aja. Caranya gimana sama kayak tadi. Di sini ada momen 40 kayak gini kan. Artinya titik B ini dia bakal seakan-akan ketekan atau kedorong ke bawah akibat momen 40 ini logikanya. Makanya titik B ini dia harus seimbang ini sebesar 40 juga dibagi 4 yaitu panjang bentangnya gitu. 10 ini gimana? Nah, 10 ini sebenarnya bakal pengaruh juga ke B. Tapi karena dia posisi di ujung, kalian harus ingat kayak konsep dulu di statika. Kalau misal ini ada batang, ini ada A, ini B, ini P, misal gitu ya. Dengan panjang L, terus panjang titik A ke beban itu A kecil dan titik B ke P itu B kecil.
buat nyari VA atau reaksi perletakan ini VA, kalian tuh rumusnya P dikali B kecil per panjang bentang. Buat VB kebalikannya P dikali A kecil per panjang bentangnya gitu. Terus karena di sini anggap aja ini kan adanya A doang. B-nya kan 0 nih. B ini apa jarak beban ke titik C itu kan 0. Makanya udah kalau misal kalian hitung 10 kali 0 per 4 dia bakal 0 kan. Ya, jadi dia nggak bakal ngaruh apa-apa ke titik B dari beban 10 kN ini. Itu guys. Oke, terus udah dapat semua nih arah-arahnya kayak gini segala macam. Kalian tinggal rekap. Tinggal di plus minus kan, misal ini ke atas, misal ini ke atas ya udah dia positif, ini ke bawah dia minus, ke atas positif. Begitupun sebaliknya, nih ke bawah negatif, plus. Kalian hitung pakai kalkulator aja. Direkap VA dia bakal dapat 19,73 kN arahnya ke atas. Buat VBA atau VB di bentang AB dia bakal dapat 30,27. Terus di VBC atau VB di bentang BC dia bakal dapat 40/4 kan 10 kan. Nah, karena ada VBA dan VBC, kalian harus cari nih VB totalnya sebesar berapa. Dia bakal dapat 40,27 kN arahnya ke atas gitu guys. Terus kalian buat mastiin kalian bisa cek. Misal aja kan 19,73 ditambah 40,27 nah dia bakal dapat 60 kN kan. Kalian cek ini 10 kali 5 50 tambah 10 kan, ini 10 sama dengan 60. Artinya reaksi perletakan kita yang ke atas sebesar 60 tuh udah sesuai sama bebannya yang 60 ke bawah. Jadi sigma V nya tuh udah sama dengan 0 gitu guys. Oke, mungkin lanjut. Itu buat cek aja sih itu. Lanjut ke gaya dalam. Nah, di sini kalian sebenarnya di unstruk kalian udah nggak perlu nulis persamaannya kayak di statika, kayak misal apa momen misal tinjau sini ada VA, terus ini ke sini berapa, terus akibat beban terbagi rata gimana, itu nggak perlu. Kalian bisa langsung aja misal di ini di shear atau di lintang, kalian langsung tinjau aja guys. Misal di bentang AB kalian tinjau ke kiri. Tinjau ke kiri kalian bakal lihat VA kan. VA seberapa? 19,73. Arahnya gimana? Ke atas lihat kiri apa? Positif. Makanya kalian tinggal tulis 19,73 positif. Terus kalian jalan nih ke sini. Dari sini jalan gitu kan. Dia ada nih ke bawah, terus dia beban ke bawah terbagi rata. Makanya dia bakal berkurang kan. Berkurang tes gitu. Di sini sebesar 50. Caranya tadi kan udah ada 19,73 dikurangi 50, dia bakal dapat 30,27 kan. Nah gitu. Untuk kalian bisa tinjau di titik ini di VBA, ini kan juga sama ya 30,27 gitu. Terus dia tadi negatif ya guys, apa 19,73 dikurang 50 kan minus 30,27. Makanya dia di bawah negatif 30,27 gitu. Kayak kalian jalan ya gitulah. Kalian jalan aja nih, di sini ada nih 19,73. Di sini jalan terus jalan ada 50 nih, di cancel sama 50 dikurangi sekian sampai di sini mentok dikurangi 50. Jadi dia bakal ngasilin di sini gaya dalam itu sebenarnya 30,27. Kurang lebih gitu ya. Oke. Terus di bentang BC gimana? Bentang BC kalian bisa tinjau di titik bisa tinjau kanan. Di sini kan ada 10 ke bawah. Tinjau kanan 10 ke bawah apa? Positif kan. Makanya kalian tinggal aja 10 positif, tarik ke sini, temuin sama sini karena dia nggak ada gaya atau beban apa-apa lagi di sini kan. Temuin aja, nah dia bakal positif ini. Ini buat lintangnya. Buat momennya gimana? Caranya kalian ini cukup simple. Kalian nggak perlu bikin persamaannya. Kalian langsung tinjau aja nih. Di sini ada tinjau kiri, ada momen apa? Ada MA nih atau MAB sebesar 13,65. Arahnya tadi counter kan, counter clockwise. Lihat kiri yang positif apa? Yang positif clockwise. Ya udah, makanya dia negatif 13,65. Terus kalian di titik B lihat lagi nih. Lihat ke kanan. Dia ada momen 40, arahnya clockwise. Kalau lihat kanan
yang positif kan counter clockwise, makanya dia bakal negatif 40 di sini juga. Nah udah, kalian tinggal tarik nih garis kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena dia ada beban terbagi rata. Beban terbagi rata kan pasti dia bakal melengkung gini kan, karena nanti dia bakal ngasilin fungsi kuadrat gitu. Tapi di sini gue gak cari titik ini maksnya berapa, itu gue gak cari, gue ini kayak visualnya aja kurang lebih bakal gini gambarnya ya. Udah, di sini 40, kalian bisa terus kalian tinggal temuin aja 40 ini ke titik ini, atau kalian mungkin buat mastiin kalian bisa tinjau di kalian misal tinjau sini di BC kan, ini bakal ada kayak gini alias counterclockwise. Lihat kiri, dia yang positif yang clockwise, makanya dia juga bakal minus di titik BC ini, minus 40. Nah kalian harusnya ini ketemu sih momennya gitu. Itu ya guys, ini buat soal yang ini mungkin gue bakal bahas satu soal lagi kurang lebih. Soalnya ini ya kurang lebih ini dulu, ini buat persiapan ujian gue, kayak gue belajar aja dari sini gitu. Oke. Pertama-tama sama kayak sebelumnya, kalian isolate dulu semua member yang ada atau bentang-bentang yang ada gitu. Di sini ada 3 bentang, AB, BD, DE, AB, BD, DE. C-nya ini gak gue itu karena dia ada beban, cuma buat beban doang kan, buat nempatin beban doang gitu. Oke. Kebetulan di sini ada cantilever ya, ada cantilever. Ini yang AB ini kan cantilever nih. Nah kalian bisa dapat MBA secara langsung. Caranya apa ya, kayak tadi sigma moment titik B sama dengan 0. Dia ada di sini, dia bakal clockwise min 10 kali 2 ditambah MBA karena dia counter clockwise sama dengan 0, dapat MBA-nya 200 kN arahnya counter clockwise. Ketika udah dapat MBA, gue bisa langsung dapat MBD. Caranya gimana? Sigma moment titik B sama dengan 0. Pindahinlah momen batang ini ke momen titik. Caranya gimana? Sama kayak tadi, di mirrorin. Jadi ini bakal jadi MBA, ini bakal jadi MBD. Nah kurang lebih gini, MBA, MBD. Dia bakal clockwise semua, yang sebelumnya counter clockwise semua. Tulislah minus MBD minus MBA sama dengan 0. Di sini kebetulan MBA kan dapat nih 200, makanya masukin aja minus 200 sama dengan 0. MBD-nya dapat sebesar minus 200 kNm, alias karena dia negatif, asumsi kita kan awalnya counterclockwise ya, counterclockwise asumsi awal dia dapat negatif, makanya MBD itu dia clockwise gitu, asumsi kita kebalik di awal gitu. Terus udah dapat nih MBA dan MBD, kan tinggal MDB, MDE, MED. Ada 3 unknown atau yang belum diketahui. Nah ini berarti gue butuh 3 persamaan untuk nyelesain 3 DOF atau unknown yang ini, yang inilah ya, ini gue butuh 3 persamaan. Nah awalnya di awal gue bakal tentuin persamaan putaran sudut dulu, baik itu di theta DB, DB di sini, terus DE dan ED gitu ya. tinggal masukin aja sama kayak sebelumnya. Akibat momen MBD dia bakal minus, ini dia bakal plus, tinggal masukin. Ini ada beban kayak gini, dia bakal kayak gini. Di titik ini dia bakal counter clockwise buat putaran sudutnya, makanya dia plus. Terus di titik ini di titik DE akibat beban terbagi rata dia bakal gini, dia bakal ada putaran sudut di titik D clockwise, makanya dia negatif. Terus di sini dia bakal putaran sudutnya dia bakal counter clockwise, makanya dia positif gitu ya guys. Ininya tinggal ngikutin sesuai konsep yang tadi gue udah jelasin gitu. Udah, terus masuk ke persamaan kompatibilitas. Di sini gue pertama pakai sigma moment titik D sama dengan 0. Caranya kurang lebih sama kayak yang ini. Gue tinggal ubah aja arah-arahnya, mirrorin gitu. MDE, MDB, minus sama dengan 0. Ini bakal jadi persamaan ke 1. Udah dapat. Ini gampang lah ya. Terus buat gue ada persamaan kompatibilitas kedua. Ini bukan kompatibilitas sih, tapi kesetimbangan titik, yaitu ini kompatibilitasnya
theta dB sama dengan theta dE. Theta dB, theta di sini bakal sama dengan theta di sini. Nah ini theta ini bakal sama kayak bagian ini gitu, pasti sama kan gitu. Udah, tinggal gue masukin aja persamaannya. Theta dB kan ini, udah gue masukin ke sini. Theta DE ini gue masukin ke sini, gue sederhanain aja, bla 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 bla. Ini bisa lah ya gini, kayak ya penyederhanaan biasalah dari sebuah equation gitu. Udah dapat, nanti ujung-ujungnya kalian bakal dapat kayak gini buat persamaan kedua. Udah, ini aman lah ya. Terus gue bakal pakai persamaan atau kompatibilitas di depit. Di sini kan pasti tetanya theta ED sama dengan 0 kan. Ya udah gue pakai aja di sini theta ED sama dengan 0. Gue masukin ED ini disama dengan 0, disederhanain lagi ini buat ngilangin EI-nya. Udah disesuaiin aja sama pengalinya segala macam, bakal dapat persamaan ketiganya gini. Nah, udah dapat semua persamaannya, gue bakal rekap dari 1 sampai 3. Ini buat mudahin perhitungan aja sebenarnya sih. Biar lebih teliti dan rapi aja ini bagi gue gitu. Oke, di rekap udah dapat, kalian masukin ke matrix. Pakai matrix ini buat mudahin nanti pas perhitungan di kalkulatornya gitu. Di sini kan MDB dia min 1 kan, min 1, MDE min 1, terus MED dia 0, gak ada 0. Dan ini MDB, MDE sama MED. Begitupun juga yang persamaan kedua nih, 8 MDB, 8 MDB, minus 8 MDE, minus 8 MDE, 4 MED, 4 MED. Di persamaan ketiga MDB-nya 0, min 16 MDE, dan 32 MED. Terus ya ini sama dengannya disama dengan di sini, masukin kalkulator aja, dia bakal dapet momen-momennya bakal gini. MDB dia 228,57 clockwise, MDE 228,57 counterclockwise, MED minus 5,71 dia clockwise. Nah, ini MDB sama MDE kan sama nilainya kan, secara nilai sama. Mari kita lihat MDE, MDB sama. Udah jadi ini kayak yang gue bilang tadi, ini loh. Nah ini persamaan persamaan keseimbangan titik ya, di titik D, sigma M momen di titik D itu pasti 0. Makanya kalau kalian ini jumlahin itu pasti 0 kan. Ini minus, ini plus, ya udah kalian jumlahin aja kan pasti 0 gitu guys. Jadi kalian kalau pas ngerjain, ketika udah dapet nih logiknya titik D ini pas sama ini kan pasti sama hasilnya, cuma beda arah doang. Tapi kalau misal kalian pas hitung dapatnya MDB sama MDE itu beda, itu berarti ada yang salah di hitungan kalian gitu. Harusnya mereka sama, saling cancel gitu, biar 0 gitu. Ini udah sama, artinya udah benar ya. MED tadi ini yang di paling ujung sebesar 5,71 clockwise. Udah dapat nomornya semua, kalian tinggal bikin free body diagram kayak yang soal sebelumnya. Kalian gambar nih semuanya momen-momennya sesuai dengan arah yang udah didapat nih. Misal ini counter clockwise, ini misal ini clockwise, ini counter clockwise, dan ini juga clockwise dah. Gambar aja sesuai arahnya, kalian tinjau perbentang. Misal ini AB, dia ada akibat titik B ini reaksi perletakannya dia bakal keangkat ke atas lah kurang lebih akibat momen 200. Dia bakal ngasilin reaksi ke bawah. Ini 100 dari mana? Dia kan pajak bentangnya tadi pajaknya 2 kan. Nah 2 artinya ini langsung aja 200 dibagi 2 kan 100 kan. Udah aman lah ya ini AB. Terus BC dia ada momen gini dan ada terpusat gini. Kebetulan dia di tengah-tengah, artinya dia bakal ditopang secara rata sama B sama D kan. Langsung aja bagi 160 gitu. Terus titik B akibat momen 200 dia bakal keangkat, makanya dia bakal logikanya dia bakal agak keangkat ke atas gitu kan. Dia bakal nahan ke bawah 200/4, panjangnya tadi 4 nih BD. Terus akibat momen 228 titik B juga bakal ke atas nih, makanya dia harus ke bawah buat diimbangin 228/4 juga. Terus di titik D akibat 200 titik D dia bakal ketekan ke bawah, kedorong ke bawah. Makanya titik D harus diimbangin ke atas sebesar 228
sebesar 200/4. Begitupun akibat momen 228, titik D bakal kedorong ke bawah nih gini. Nah gini lah ya kurang lebih. Makanya dia harus seimbangin 228/4 gitu. Udah aman lah ya ini. Terus di titik DE, di benang DE dia ada beban 60 kN/meter dengan panjang bentangnya tuh 2 meter. Panjangnya 4 meter. Panjangnya 4 meter, artinya dia kalau jadi inlet pusat dia bakal jadi 240 kN kan. Ya udah, di tengah-tengah kalian bagi 2 aja, 120 120. Ini bisa juga kayak 60 kali 4/2. Ya dapatnya 120 kan arahnya ke atas semua gitu. Terus titik D akibat momen 228 yang ini dia bakal kedorong ke bawah logiknya. Terus buat titik D ini biar seimbang dia harus dorong ke atas kan gitu. Terus akibat 5,71 dia bakal keangkat ke atas, makanya dia harus ke bawah. Dibagi 4 tadi panjang bentangnya. Titik E dia sebaliknya, dia bakal ke angkat ke atas gini, makanya dia harus ke bawah buat nyimbangin 228/4. Begitupun akibat momen 5,71, titik E dia bakal agak kedorong ke bawah, makanya dia harus ke atas 5,71/4 per panjang bentangnya tadi. Udah, kalian udah dapet ini semua, kalian tinggal rekap aja semuanya dari VB, dari VB di benang AB, VB di benang BD, kalian rekap. Terus VD kalian tinggal rekap yang ini sama ini. Terus ya udah tinggal ini kan. Dapat kurang lebih reaksi peletakannya dia bakal gini lah kurang lebih. Kalian tinggal hitung aja, rekap semuanya. Kalau yang ke atas anggap aja positif, yang ke bawah negatif, itu tinggal plus minus doang kan. Itu di kalkulator bisa lah ya. Terus udah dapat hasil peletakan, tinggal gambar kayak dalam caranya gimana. Caranya kurang lebih mirip kayak sebelumnya. Kalian tinggal tinjau per bentangnya gitu. Misal di sini gue tinjau ini 100 ke atas, di sini bakal ada 100 ke atas, terus ini seterusnya bla 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 gini. Begitupun juga di momen juga sama kayak tadi, kalian tinjaunya per bentang lah ya. Kalian bisa langsung tinjau, misal di sini tinjau sini, tinjau sini, tinjau sini, tinjau sini ya gitulah. Buat terus tinggal gabungin aja momennya, bakal jadi kurang lebih begini. Oke. Ini gue juga nggak hitung titik puncak akibat beban terbagi ratanya berapa, tapi kurang lebih buat gambar momennya kurang lebih bakal seperti ini gitu ya guys. Oke, mungkin untuk pembahasan kleperon yang balok cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah dalam penjelasan ataupun kata-kata. Terima kasih.